Berikut adalah cerita panjang tentang kisah masa kecil Joko, dikemas dengan gaya narasi yang mengalir, penuh kenangan dan detail sesuai dengan permintaan Anda. Joko Sang Petualang, Irama di Bawah Cahaya Bulan. Tahun ke-1969, di sebuah sudut kota Surabaya yang masih asri dan penuh kedamaian, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Joko. Saat itu, Joko baru berusia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Tubuhnya mungkin terlihat kecil dan kurus di antara teman-temannya. Namun siapa sangka, di balik tubuh mungil itu tersimpan jiwa yang besar dan kreativitas yang luar biasa. Joko bukan anak yang suka diam. Ia adalah pengamat yang tajam dan seorang pencipta yang handal. Suatu siang yang cerah, seperti biasa, Joko berjalan-jalan menikmati suasana sekitar. Kakinya melangkah menuju pasar Kempiang. Di sana, hiruk-pikuk kehidupan berjalan dengan ritmenya sendiri. Aroma rempah, sayuran segar, dan debu jalanan bercampur menjadi satu kenangan yang khas. Namun, perhatian Joko hari itu tertuju pada satu sosok yang berdiri di pinggir pasar. Di bawah terik matahari, ada seorang lelaki paruh baya yang sedang duduk santai. Di hadapannya berjajar barang dagangan yang unik. Bukan sayur, bukan juga kain, melainkan alat musik kecil yang terbuat dari tanah liat atau gerabah. Itu adalah rebana. Namun bukan rebana besar yang biasa dilihat di masjid, melainkan bentuk-bentuk kecil yang unik. Lelaki itu memakai topi anyaman bambu yang lebar, melindungi wajahnya dari sengatan matahari. Dengan santai namun penuh irama, ia memukul-mukul rebana buatannya. Tung, ting, tung. Suaranya terdengar monoton bagi orang dewasa. Namun bagi anak-anak, itu adalah musik yang paling menarik di dunia. Pukulan tangan kirinya dan tangan kanannya saling bersahutan, menciptakan pola ritmis yang memikat hati. Banyak anak kecil seusia Joko yang berkerumun, menyeret tangan ibu atau orang tua mereka untuk membelinya. Mereka tergila-gila dengan bunyinya. Namun, ada satu hal yang membuat Joko sedikit heran. Rebana yang dijual kepada anak-anak itu bentuknya kecil, pipih, dan lebar, persis seperti piring lepek atau piring makan yang terbalik. Bahannya gerabah, dan bagian depannya ditutup oleh kertas tebal bekas pembungkus semen. Anak-anak Surabaya masa itu tidak menyebutnya rebana. Mereka punya istilah sendiri yang terdengar keren, terbang. Kenapa disebut terbang? Karena bentuknya yang bulat pipih itu sangat mirip dengan apa yang mereka bayangkan sebagai piring terbang atau UFO yang sering mereka bicarakan. Walaupun bagi si penjual, bunyi alat itu bisa terdengar megah dan berirama. Namun ketika dibeli oleh anak-anak, bunyinya seringkali hanya datar, cenderung kecil dan kurang nendang. Joko berdiri dari kejauhan, matanya menyipit mengamati. Tangannya terlipat di dada. Dalam hati kecilnya berbisit, ini terbang kok bunyinya biasa saja ya, padahal bahannya gerabah. Kalau aku bisa bikin yang suaranya jauh lebih bagus, lebih berkarakter, dan lebih keras daripada ini. Rasa penasaran dan keinginan untuk berkreasi membuncah di dadanya. Ia tidak ingin membeli, ia ingin menciptakan, mencari bahan dan keberanian. Pulang dari pasar, ide itu terus berputar di kepala Joko. Ia mulai berpikir, bahan utamanya apa? Kalau si penjual pakai tanah liat, aku pakai apa saja yang ada di sekitar rumah. Matanya tertuju pada tumpukan kaleng susu bekas di sudut dapur. Iya, kaleng susu ini bentuknya bulat, keras, pasti suaranya bakal mantap seperti beduk kecil, pikarnya bersemangat. Langkah pertama, ia melubangi bagian bawah kaleng sebagai tempat keluarnya udara, agar suaranya bisa memantul dengan baik. Selesai dengan badan alat musiknya, kini ia butuh kulit atau penutup depannya. Ia tahu persis bahannya, kertas tebal bekas pembungkus semen. Kertas itu kuat, kaku, dan jika dikencangkan akan menghasilkan bunyi yang pas. Namun, di mana mendapatkannya? Kertas itu biasanya dipakai oleh para tukang bangunan.
Beberapa hari kemudian, saat berjalan-jalan, Joko melihat ada pekerjaan bangunan di dekat rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin meminta, tapi malu. Ia maju selangkah, mundur setengah langkah. Berkali-kali ia memberanikan diri, lalu urung lagi. Tapi karena hasratnya begitu besar, akhirnya ia mengumpulkan nyali. Dengan kepala tertunduk malu-malu, Joko mendekati tukang itu. "Permisi, Pak," sapanya pelan. "Iya, Dek, mau apa?" tanya tukang itu ramah. "Anu, Pak, apakah Bapak punya bekas kertas pembungkus semen yang sudah tidak dipakai?" tanya Joko terbata-bata. "Oh, kertas semen? Buat apa, Dek?" Joko berpikir cepat. "Anu, buat tugas sekolah, Pak, buat karya tangan, prakarya." Si tukang tersenyum melihat anak kecil begitu sopan. "Oh, buat tugas ya? Oke, tunggu sebentar ya, Bapak cari dulu di belakang." Tidak lama kemudian, Bapak itu keluar membawa beberapa lembar kertas semen yang masih utuh dan bersih. "Nah, ini ada. Ambil saja, Dek. Cukup?" "Wah, cukup banget, Pak. Makasih banyak ya, Pak." Joko sangat senang bukan main. Ia menerima kertas itu seperti menerima harta karun. Sekarang bahan sudah ada, kaleng susu bekas dan kertas semen. Tinggal satu lagi yang paling penting, lem. Rahasia lem awet dari kakek. Joko berlari pulang dan menemui ibunya. Bu, tolong buatin lem dong, aku mau nempel kertas ini ke kaleng," pinta Joko. "Lem apa? Kamu mau bikin apa itu?" tanya ibu sambil tersenyum melihat antusiasme anaknya. "Bikin rebana, Bu, bikin terbang," jawab Joko bangga. Akhirnya ibu mengajarkan cara membuat lem tradisional yang paling ampuh pada masa itu. Bahannya sederhana, tepung kanji. Caranya, ambil kanji secukupnya, masukkan ke wadah, beri air sedikit saja. Jangan terlalu encer. Lalu masak di atas kompor kayu dengan api kecil sambil terus diaduk. Aduk terus sampai adonan itu berubah menjadi kental, lengket, dan bening seperti gel. Itulah lem terbaik masa itu. Saat sedang diaduk-aduk, kakek Joko yang melihat dari kejauhan datang mendekat. "Wah, mau bikin lem ya, Jo?" "Iya, Kek, buat nempel kertas sama kaleng." "Ingat ya, cucu kakek, kalau mau lemnya awet, nggak cepat lepas, dan nggak cepat bau apek atau rusak, kamu harus campur ini sama air bening kapur sirih." "Oh iya, Kek, beneran?" "Pasti, itu rahasianya. Kalau nggak pakai itu, nanti beberapa hari lembab, lemnya lepas, kertasnya melar. Tapi kalau dicampur air kapur sirih, ini bakal keras dan kuat sekali," jelas kakek. Joko pun menuruti nasihat itu. Ia mencampurkan sedikit air kapur sirih ke dalam adonan lem kanji yang masih panas. Wangi khas kanji dan kapur sirih pun tercium. Setelah matang dan kental, diangkat dan didinginkan. Proses ini memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Sambil menunggu, Joko sudah tak sabar mengajak teman-temannya. Komunitas pengrajin terbang. Joko mengumpulkan teman-teman sepermainannya. "Hei kawan-kawan, daripada kita beli terbang di pasar yang harganya lumayan dan suaranya biasa saja, mending kita bikin sendiri bareng-bareng. Yuk," ajak Joko penuh semangat. "Wah, boleh tuh, asik," seru teman-temannya. "Ayo, kalian punya kaleng bekas nggak? Kaleng susu, kaleng cat bekas, atau apa aja yang bulat?" "Aku punya kaleng cat," seru Usman. "Aku ada kaleng bekas margarin," sahut Budi. "Aku ada panci kecil yang rusak, bibinya kasih ke aku," kata yang lain. Akhirnya terkumpul sekitar 5-10 anak. Mereka pun mulai bekerja. Ada yang membawa kaleng susu, ada yang kaleng cat ukuran besar, ada juga yang memanfaatkan panci bekas yang sudah tidak terpakai. Bentuknya macam-macam, ada yang bulat sempurna, ada yang agak lonjong, semuanya bakal jadi seperti bedug-bedug kecil yang lucu. Saat lem sudah dingin dan siap pakai, mulailah proses pemasangan. Mereka memotong kertas semen sesuai ukuran mulut kaleng. Oleskan lem kanji tadi secara merata di pinggiran kaleng, lalu tempelkan kertasnya. Tekan-tekan perlahan agar menempel kuat dan kencang. Setelah selesai ditempel, langkah terakhir adalah menjemurnya di bawah terik matahari.
Sinar matahari tahun 60-an terasa sangat panas dan menyengat, membuat lem cepat kering dan kertas menjadi kaku serta keras. Lahirnya sebuah orkestra. Setelah kering sempurna, tibalah saat yang paling ditunggu. Mencoba bunyinya. Satu persatu mereka memukul hasil karya mereka dengan telapak tangan. Tung! Suara Joko keras dan nyaring. Dung! Dung! Suara Usman yang pakai kaleng cat besar bunyinya rendah dan berat. Dung! 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 Persis seperti suara gendang besar. Wah, suara Usman kok gede banget, sama kayak perutnya yang buncit ya? Ledek teman-teman. Mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Usman yang malah ikut tertawa sambil memukul-mukul rebananya. Bunyi mereka beraneka ragam, ada yang tinggi ting-ting-ting, ada yang sedang tung-tung-tung, dan ada yang rendah dung-dung-dung. Joko tersenyum puas. Ternyata benar dugaannya. Buatan sendiri jauh lebih bagus daripada yang dijual di pasar. Suaranya lebih berkarakter, lebih nyaring, dan bisa menggema sampai ke hati. Mereka berlari menuju tempat yang lebih teduh, di tepi jalan atau di bawah pohon besar, agar tidak kepanasan. Di sana mereka mulai bereksperimen. Joko sebagai pemimpinnya mulai memberi aba-aba. Yang suaranya tinggi maju ke depan, itu jadi melodi. Yang suaranya rendah di belakang jadi bass atau penghenti, perintah Joko. Mereka mulai memukul secara bersamaan. Awalnya berantakan, tapi lama-kelamaan terbentuklah irama yang indah. Ting-ting-tung-dung, ting-ting-tung-dung. Ritmenya terbentuk, enak sekali didengar. Malam ini kita kumpul lagi ya, habis maghrib kita bikin pertunjukan, ajak Joko. Siap, seru mereka kompak. Malam purnama dan irama kehidupan. Malam itu kebetulan langit sangat cerah. Bulan purnama bersinar terang benderang menerangi kampung. Pada tahun 1969, listrik belum masuk ke setiap sudut rumah, atau jika ada pun sangat terbatas. Jadi cahaya bulan adalah lampu utama yang dinanti-nantikan anak-anak. Setelah sholat maghrib dan makan malam, Joko dan teman-temannya berkumpul di halaman rumah yang luas. Mereka membawa masing-masing terbang hasil karya tangan mereka. Keluarkan alatnya, siap-siap, seru Joko. Mereka tidak hanya memukul dengan tangan, beberapa di antaranya bahkan membuat alat pemukul dari tusuk sate yang ujungnya diberi karet gelang atau gabus yang dipilin disebut sodo-sodo. Saat dipukulkan, bunyinya jadi lebih cepat dan lebih renyah. Joko mulai memberikan nada dasar yang tinggi. Tung, tung, tung. Lalu yang lain menyahut. Ting, ting, ting. Disusul oleh suara berat dari kaleng cat milik Usman. Dung, dung. Terbentuklah sebuah orkestra sederhana namun sangat merdu. Mereka memainkan irama sholawatan yang sederhana, lagu-lagu daerah, atau sekedar ritme gembira. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala alihi. Mereka bernyanyi sambil memukul rebananya dengan penuh semangat. Budi yang memegang kaleng margarin bahkan berdiri sambil mengangkat-angkat rebananya tinggi-tinggi, seolah ia sedang memimpin orkes besar. Rasanya sungguh nikmat, tentram, dan bahagia di hati. Suasana menjadi sangat hidup. Anak-anak perempuan dan kakak-kakak mereka duduk melingkar melihat pertunjukan dadakan ini. Para orang tua, bapak-bapak, dan ibu-ibu juga keluar rumah duduk di beranda menikmati tontonan gratis yang menghibur ini. Tepuk tangan pun bergema. Wah, hebat-hebat, suaranya bagus sekali, puji salah satu bapak. Jagoan-jagoan kecil, seru yang lain. Di bawah sinar rembulan yang keemasan, di tengah suasana kampung yang hening kecuali suara gemuruh rebana buatan sendiri, Joko merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Ia sadar betapa sederhananya kebahagiaan itu. Tidak perlu mainan mahal, tidak perlu listrik yang terang benderang. Cukup dengan kaleng bekas, kertas semen, dan persahabatan, dunia sudah terasa sangat indah. Mereka bermain berkali-kali, mungkin sampai 4 atau 5 lagu berbeda. Waktu berjalan begitu cepat,
Tanpa terasa, jam dinding menunjukkan waktu sudah menunjukkan jam 19:30 malam. Bagi anak-anak zaman Malam dulu, purnama jam dan setengah irama 8 kehidupan. Malam itu kebetulan langit sangat cerah. Bulan purnama bersinar terang benderang menerangi kampung. Pada tahun 1969, listrik belum masuk ke setiap sudut rumah, atau jika ada pun sangat terbatas. Jadi cahaya bulan adalah lampu utama yang dinanti-nantikan anak-anak. Setelah sholat maghrib dan makan malam, Joko dan teman-temannya berkumpul di halaman rumah yang luas. Mereka membawa masing-masing terbang hasil karya tangan mereka. "Keluarkan alatnya, siap-siap!" seru Joko. Mereka tidak hanya memukul dengan tangan, beberapa di antaranya bahkan membuat alat pemukul dari tusuk sate yang ujungnya diberi karet gelang atau gabus yang dipilin disebut sodo-sodo. Saat dipukulkan, bunyinya jadi lebih cepat dan lebih renyah. Joko mulai memberikan nada dasar yang tinggi. Tung, tung, tung. Lalu yang lain menyahut. Ting, ting, ting. Disusul oleh suara berat dari kaleng cat milik Usman. Dung, dung. Terbentuklah sebuah orkestra sederhana namun sangat merdu. Mereka memainkan irama solawatan yang sederhana, lagu-lagu daerah, atau sekedar ritme gembira. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala alihi. Mereka bernyanyi sambil memukul rebananya dengan penuh semangat. Budi yang memegang kaleng margarin bahkan berdiri sambil mengangkat-angkat rebananya tinggi-tinggi, seolah ia sedang memimpin orkes besar. Rasanya sungguh nikmat, tentram, dan bahagia di hati. Suasana menjadi sangat hidup. Anak-anak perempuan dan kakak-kakak mereka duduk melingkar melihat pertunjukan dadakan ini. Para orang tua, bapak-bapak, dan ibu-ibu juga keluar rumah duduk di beranda menikmati tontonan gratis yang menghibur ini. Tepuk tangan pun bergema. "Wah, hebat-hebat, suaranya bagus sekali," puji salah satu bapak. "Jagoan-jagoan kecil," seru yang lain. Di bawah sinar rembulan yang keemasan, di tengah suasana kampung yang hening kecuali suara gemuruh rebana buatan sendiri, Joko merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Ia sadar betapa sederhananya kebahagiaan itu. Tidak perlu mainan mahal, tidak perlu listrik yang terang benderang, cukup dengan kaleng bekas, kertas semen, dan persahabatan, dunia sudah terasa sangat indah. Mereka bermain berkali-kali, mungkin sampai 4 atau 5 lagu berbeda. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, jam dinding menunjukkan waktu sudah menunjukkan jam 19:30 malam. Bagi anak-anak zaman dulu, jam 7:30 malam itu sudah dianggap sangat larut. Langit sudah sangat gelap gulita selain diterangi bulan. "Wah, sudah malam nih anak-anak," seru salah satu orang tua. "Sudah waktunya istirahat, besok sekolah kan?" Joko pun menghentikan pukulannya. Ia berdiri, membereskan alat musiknya, lalu berkata dengan nada sok dewasa seperti sedang memberi pidato singkat. "Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita akhiri dulu pertunjukannya hari ini. Waktu sudah menunjukkan malam, mari kita masuk dan istirahat." Semua anak-anak mengangguk patuh. Mereka sangat menuruti perkataan orang tua pada masa itu. "Terima kasih ya Pak, Bu," seru mereka serentak. Malam itu pun berakhir dengan penuh kenangan. Mereka pulang membawa senyum dan kebanggaan tersendiri karena telah menciptakan sesuatu dan menghibur orang lain. Kini cerita itu sudah berlalu puluhan tahun silam. Sekitar tahun 1967 sampai 1969. Itulah masa kejayaan kreativitas kecil Joko. Kini, Joko kecil yang dulu penuh ide itu sudah berubah rupa. Rambutnya sudah memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Kini ia dipanggil kakek Joko. Usianya sudah menginjak 68 tahun. Di teras rumah yang nyaman, ditemani oleh nenek, kakek Joko kembali tersenyum mengenang masa lalu itu. Matanya menatap lembut ke arah cucu-cucu kesayangannya yang sedang duduk mendengarkan dengan takjub. "Nah, itulah ceritanya, Nak.
ucap kakek Joko pelan kepada Arkana, Kanindra, dan Ganesha. Kakek dulu nggak ada HP, nggak ada PlayStation, tapi kakek bahagia karena bisa bikin mainan sendiri. Jadi ingat ya nak, kreativitas itu lebih mahal harganya daripada mainan yang dibeli. Kakek juga menitipkan pesan untuk anak-anak tersayang, Sabrina dan Rizka. Selamat bekerja ya, semoga rezekinya selalu lancar, berkah dan melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Malam itu cerita masa lalu berganti menjadi doa baik yang menyelimuti